Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Mustika Sari dengan NIM 2019 122 11111. Saya berasal dari kelas manajemen A pagi. Langsung saja, di sini saya mengambil tentang kopi, yang mana kafe saya ini bernama Mustika Coffee Shop. Yang pertama yaitu ada Key Partner, di mana Key partner di sini saya memiliki 3 poin, yaitu distributor kopi, supplier cemilan atau makanan tradisional, dan yang ketiga solir makanan kekinian. Distributor kopi, kopi kami sendiri langsung kami ambil dari petani kopi, yaitu kopi kami berasal dari Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu supplier cemilan atau makanan tradisional. Untuk supplier cemilan atau makanan tradisional ini, kami langsung mengambilnya dari para cemilan atau makanan tradisional, yang mana kami kami menampung dari beberapa supplier yang mau bekerja sama dengan kami. Yang kedua yaitu kegiatan utama atau key activity. Kegiatan utama kami di sini ada 2, yaitu yang pertama menyediakan minuman kopi yang khas dan cemilan tradisional. Yang kedua memberikan pelayanan dan kenyamanan yang terbaik. Jadi yang pertama kami menyediakan kopi yang memiliki ciri khas rasa tersendiri, yang mana kopi kami ini kan berasal dari Kalimantan Tengah, pastikan memiliki ciri khas rasa tersendiri daripada kopi-kopi yang lain, dan juga cemilan-cemilan tradisional agar makanan-makanan tradisional itu tidak punah. Yang kedua memberikan pelayanan dan kenyamanan yang terbaik. Kami berusaha memberikan kenyamanan yang terbaik bagi konsumen, di mana kami menerima kritik saran juga dari para konsumen. Di sini ada value proposition atau nilai proposisi. Menyediakan berbagai macam kopi khas tradisional dan kopi kekinian. Jadi kopi kami itu kan berasal dari Kalimantan Tengah yang mempunyai ciri khas atau rasa tersendiri. Namun di kafe kami bukan hanya menyediakan satu rasa kopi tersebut, melainkan dari berbagai rasa kopi atau kopi yang ada di Indonesia. Misalnya kan seperti kopi yang berasal dari Bandung, tentunya kopi tersebut tidak akan sama rasanya dengan kopi yang berasal dari Kalimantan Tengah. Lalu menyediakan cemilan dan jajanan tradisional. Kualitas kopi dan jajanan tersebut dari bahan tanpa pengawet dan 100% halal. Jadi kopi ataupun makanan tradisional yang ada di kafe kami itu tidak akan bertahan dengan lama, karena tidak mengandung atau memakai bahan pengawet sama sekali. Jadi aman dikonsumsi, baik itu bagi anak-anak ataupun balita dan ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu di sini ada key resources, yang mana tempat strategis, SDM inovatif, daya saing sehat. Tempat strategis, kafe kami bertempatan di tempat strategis, yang mana dekat dengan kampus, apartemen, mall, dan juga dengan jalan raya, yang pastinya itu adalah tempat strategis karena itu adalah salah satu dari strategi pemasaran kami agar kopi ataupun kopi kami bisa mudah dikenal oleh masyarakat. Lalu di sini ada customer relationship atau hubungan konsumen, di mana keanggotaan, free wifi, dan promo buy one get one. Keanggotaan tentunya kami akan memberikan pelayanan yang begitu nyaman, begitu ramah, begitu sopan, di mana konsumen akan merasakan di mana dia merasa sangat dihargai dan dilayani dengan baik. Dan pastinya di
coffee shop kami ini akan menyediakan free wifi tentunya, karena akan memudahkan para konsumen yang memiliki kepentingan. Promo buy one get one, pasti promo ini akan kami berikan pada saat-saat hari besar, seperti misalnya ulang tahun kafe kami, dan seperti hari-hari besar seperti kemerdekaan, dan tiap bulannya itu pasti ada. Contohnya seperti mencontoh dari aplikasi aplikasi Oren, maksudnya aplikasi Oren yang ada 11, 22, dan 33. Nah, seperti itu. Berikutnya ada customer segment, di mana customer segment ini adalah bukan hanya para remaja ataupun mahasiswa, namun juga untuk orang tua, kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan ke atas. Jadi cocok untuk masyarakat manapun. Lalu di sini ada canal atau halurat, di mana lokasi warung kopi ini tempat yang begitu strategis, seperti sekitar kampus, apartemen, mall, dan juga pastinya di kota, pusaran kota atau pusat kota di mana kopi shop kami ini berdiri. Lalu di sini ada konstruktur, di mana ada bahan baku mentah, bahan baku kopi, dan lainnya. Bahan baku mentah dan bahan baku kopi, di mana kopi ini kami datangkan tentunya tidak datang dalam keadaan sudah siap digunakan, tidak, tapi harus kami produksi ulang, yaitu karena datangnya itu hanya setengah jadi. Nah, biaya persiapan toko, biaya karyawan, biaya lain-lain seperti air, listrik, gas, dan lain-lain. Tentunya di sini kami mendirikan coffee shop ini tidak dengan tangan kosong ataupun tanpa modal. Tentu tidak, kami pasti sudah memiliki modal ataupun strategi ke depannya, gimana caranya agar bisa memajukan coffee shop ini menjadi lebih baik dan dikenal masyarakat luas, dimana dalam berbagai kalangan itu pasti dengan mudah bisa masuk. Lalu di sini ada revenue streams atau aliran pendapatan. Di sini pengembangan melalui waralaba atau franchise, di mana tentunya di sini kami sudah menyiapkan konsep dan rencana bisnis yang jelas, yang sudah matang untuk bagaimana rencana bisnis kami ke depan. Sudah dipilih dengan selektif oleh kami, dan kami berikan pelatihan yang memadai bagi para karyawan kami agar berbeda dari coffee shop lainnya. Dan tentunya dalam pelatihan itu kami tetap memberikan kontrol dengan ketat, di mana agar para karyawan yang akan menjadi karyawan kami itu sudah terlatih dengan baik. Penjualan ragam kopi tradisional sudah saya jelaskan dari awal. Tentunya di coffee shop kami ini bukan hanya menjual satu ragam kopi tradisional, namun dari berbagai ragam kopi. Namun di sini yang menjadi primadona atau pertama yang kami pasarkan, yang paling menonjol, yaitu pasti kopi yang memiliki ciri khas dari coffee shop kami itu tersendiri, yaitu kopi yang memang ciri khasnya yaitu berasal dari Kalimantan Tengah. Dan dari penjualan cemilan tradisional, sama seperti di depan, kenapa kami tidak memilih jajanan yang kekinian? Karena menurut saya itu sudah biasa.
di kafe-kafe ataupun restoran ataupun di toko-toko kopi, maaf, jajanan yang kekinian itu sudah biasa. Namun di sini saya ingin tetap melestarikan jajanan tradisional ataupun cemilan tradisional yang mana itu agar tidak cepat punah. Kan sekarang kan mulai sudah terlupakan tentang jajanan tradisional itu. Namun kami juga menerima penjualan cemilan, di mana cemilan tersebut bukan dari jajanan tradisional juga, tapi yang lebih kami utamakan yaitu pasti jajanan tradisional tersebut. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya paparkan tentang bisnis model kanvas ini. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini masuk dengan kriteria yang Bapak dosen inginkan, dan hanya ini kemampuan saya. Selebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterima sama sampean, Pak. Sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mau mengajar di kelas kami dengan kekurangan ataupun kelebihan yang kami miliki di kelas ini, dan semoga ilmu Bapak bermanfaat sampai kami sukses semuanya, amin. Selebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.